Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi buat teman-teman yang hebat. Perkenalkan, nama saya Hasniati SPD. Saya guru dari SDN 15 Kota Ternate. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata topik keempat pada asesmen penilaian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang apa itu prinsip, fungsi, jenis, dan pelaksanaan asesmen. Di mana pelaksanaan asesmen itu awal mulanya dari diri kita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena asesmen itu awalnya dari diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Untuk melaksanakan bagaimana sebuah asesmen awal, sebuah asesmen akhir agar tercapai sebuah pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik kita sendiri di dalam kelas yang kita ampuh. Nah, sebelum menelaah materi pada sesi ini, marilah kita mendiskusikan studi kasus berikut ini. Studi kasus ini real dari seorang teman saya di sekolah. Bu Indah melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dan pada akhir semester. Itu, beliau tidak hanya memberikan tes tertulis, tetapi juga mengamati sikap dan keaktifan siswa selama belajar. Hasil penilaian ini dilaporkan Bu Indah dalam bentuk angka dan narasi dalam rapor di akhir semester. Itulah studi kasus yang real dari teman saya di sekolah. Nah, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang penilaian dilakukan oleh Bu Indah tersebut? Selanjutnya, marilah kita merefleksikan pengalaman yang kita miliki dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimana selama ini melaporkan hasil belajar siswa kita sendiri? Yang kedua, siapa yang memperoleh manfaat dari hasil asesmen itu? Seperti apa manfaat bagi yang bersangkutan? Bagaimana yang dirasa memberikan manfaat? Apakah laporan asesmen ini masih dapat ditingkatkan untuk memberikan manfaat? Apa yang masih perlu dilakukan agar terjadi peningkatan? Nah, menurut Bapak Ibu rekan sejawat, selama ini proses asesmen seperti apa yang baik dan berdampak untuk motivasi belajar siswa? Itulah pertanyaan yang harus kita refleksikan sebagai ungkapan pengalaman kita selama ini di dalam kelas yang kita ampuh. Prinsip asesmen, jenis dan fungsi asesmen, paradigma asesmen, langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan asesmen formatif dan sumatif, prinsip-prinsip pelaporan asesmen. Pertama-tama, rekan sejawat, marilah kita pelajari tentang apa itu prinsip asesmen. 5 prinsip asesmen yang terkait dengan asesmen dengan prinsip, jenis dan fungsi asesmen. Nah, baik teman-teman, perhatikan 5 prinsip asesmen, di mana yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan maupun orang tua peserta didik itu sendiri. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan kita di dalam melaksanakan pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik maupun orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Laporan kemajuan pembelajaran dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan formatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam menerapkan prinsip asesmen pada pembelajaran paradigma baru? Selanjutnya, mari kita pelajari tentang fungsi dan jenis
Jenis dan fungsi asesmen, di mana jenis berdasarkan fungsinya. Jenis asesmen berdasarkan fungsinya. Asesmen itu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama asesmen of learning. Asesmen sebagai proses pembelajaran, maksudnya asesmen pada awal pembelajaran. Asesmen for learning, asesmen untuk proses pembelajaran. Jadi asesmen for learning ini kita laksanakan di saat proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan asesmen of learning itu asesmen pada akhir proses pembelajaran. Pelaksanaan asesmen cenderungnya berfokus pada asesmen sumatif, asesmen of learning yang dijadikan acuan untuk mengisi laporan asas belajar, sehingga hasil asesmen perlu dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk penilaian peserta didik. Pada pembelajaran paradigma baru, pendidik diharapkan menyelenggarakan lebih banyak asesmen formatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Asesmen learning, asesmen untuk merefleksi proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Asesmen untuk proses pembelajaran atau yang biasa disebut dengan asesmen for learning. Asesmen untuk memperbaikan proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Sedangkan asesmen pada akhir proses pembelajaran yang biasa disebut dengan asesmen of learning. Asesmen ini untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen sumatif. Perbedaan asesmen as dan for learning adalah asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai diri sendiri dan temannya. Penilaian diri, self-assessment, dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Asesmen as learning peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria maupun rubrik penilaian pedoman asesmen, sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian pembelajaran yang maksimal. Paradigma asesmen. Kita ketahui pada era 5.0 ini adanya paradigma asesmen, berarti memberikan pemahaman yang perlu dimiliki kita sebagai pendidik untuk melaksanakan asesmen. Paradigma asesmen itu menerapkan pola berpikir atau growth mindset, di mana kesalahan dalam belajar itu wajar. Kesalahan akan menstimulasi perkembangan otak peserta didik jika diterima dan dikomunikasikan dan dicarikan solusinya. Belajar itu bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam. Ekspektasi pendidik yang positif mempengaruhi performance peserta didik. Setiap peserta didik itu unik. Mereka memiliki peta jalan belajar yang berbeda dan tidak perlu dibandingkan dengan teman-temannya. Lingkungan belajar, kondisi lingkungan belajar fisik dan praktisi di sekolah dan rumah akan mempengaruhi bagaimana pencapaian hasil belajar. Berlatih melakukan asesmen, membiasakan peserta didik untuk melakukan asesmen diri, asesmen antar teman, refleksi diri, dan memberi umpan balik kepada antar teman. Contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang. Bagian ini efektif karena ini menarik, karena ide yang bagus untuk dinilai. Saya membayangkan bagaimana jika, apakah mungkin jika, saya belum paham bagaimana kamu bisa, itu termasuk dalam perhatian. Sedangkan saran, pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana kalau menambahkan, bisakah
kamu menghapus bagian itu adalah termasuk dalam poin saran. Sedangkan bagian dari apresiasi adalah idemu mengingatkan saya bisa melihat pekerjaan ini bisa saya gunakan juga. Saya belajar dari jawaban. Paradigma asesmen terpadu. Asesmen dilaksanakan terpadu dengan pembelajaran, mencakup kompetensi pada ranah sikap dan pengetahuan dan keterampilan yang saling terkait pada rumusan pencapaian pembelajaran yang telah mengakomodasikan 3 ranah, di mana asesmen diagnostik, awal pembelajaran dan awal lingkup materi. Asesmen formatif itu selama proses pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif itu selesai satu lingkup materi terdiri beberapa tujuan pembelajaran pada akhir fase. Itulah sedikit pemaparan tentang fungsi jenis asesmen. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.